buku ini ingin memaparkan sebuah keprihatinan di mana kerjasama Indonesia dan Jepang, khususnya untuk kerjasama ketenagakerjaan dalam dua skema, yaitu magang maupun APA ya, untuk pengiriman nurses ataupun tenaga perawat lansia. Kita ingin melihat lebih jauh karena kita lihat ada fenomena gunung es, kayak sekarang kita lagi rame bahwa ABK yang dilarung, kemudian persoalan banyak sekali tentang lemahnya perlindungan tenaga kerja Indonesia, itu diakibatkan salah satunya berkait dengan proses prakeberangkatan yang khusus untuk Jepang ini ada banyak proses yang bermasalah, baik itu rekrutmen yang tidak adil atau unfair recruitment, tapi juga itu ditandai dengan eksploitasi atau pemerasan, sehingga umum kalau kita jumpai khususnya di skema magang, kalau ditanya para pemagang itu sekitar menyiapkan 30-80 juta itu adalah harga yang dianggap normal. Jadi ketika dalam konteks pembiayaan ini, pernah saya tanyakan salah satu pegawai di daerah bahwa berapa sih sebenarnya biaya penempatan di sini? Ya pokoknya di sini umumnya lah Mas gitu kan. Kalau umumnya itu berapa? Ya tidak apa itu namanya, umumnya ya sesuai dengan pasaran gitu, harga pasaran. Nah, jadi kita kan tidak tahu standarnya umum itu seperti apa yang dimaksud, karena kita tidak ada aturan kaitannya dengan biaya penempatan bagi pemagang. Makanya yang terjadi adalah overcost itu sering terjadi yang dialami oleh kawan-kawannya. Pemerintah Jepang selalu mengatakan bahwa program ini kerjasama internasional atau kontribusi Jepang terhadap negara-negara berkembang, bisa memindahkan keterampilan tinggi dari negara maju seperti Jepang ke negara berkembang seperti Indonesia, atau bisa meningkatkan kemampuan pekerja dan sebagainya. Kenyataannya, peserta program magang mungkin sudah dijelaskan hanya dijadikan pekerja kasar untuk mengisi kekurangan tenaga kerja di perusahaan kecil yang tidak sanggup merekrut atau membayar gaji kepada orang Jepang. Kemudian program perawat. Sebenarnya di Jepang cukup banyak pemegang sertifikat perawat, tetapi mereka tidak memilih bekerja sebagai perawat. Itu jumlahnya sekitar 710.000 orang karena kerjanya sangat berat dan tidak sesuai dengan gaji. HRWG dalam buku ini menyimpulkan bahwa pertama, terdapat satu pola umum di mana baik APA maupun kerja magang ini benar-benar satu kerjasama yang didasari pada kerjasama yang tidak seimbang, di mana lebih banyak memberikan atau menguntungkan kepentingan nasional Jepang yang saat ini sedang terimbas dari isu krisis demografi. Kemudian terkait dengan cost structure, benar Pak, memang sampai dengan saat ini kami juga masih menggodok ini untuk cost structure. Karena dari beberapa identifikasi di lapangan yang saya temukan ketika SO akan melakukan perpanjangan izin, itu terdapat harga yang berbeda-beda. Ada satu LPK yang memungut 40. Kemudian setelah kami cek, ternyata memang seperti yang disampaikan oleh peneliti dari buku ini, kadang-kadang administrasinya mengada-ada. Jadi ditulis rekomendasi paspor, bayarnya banyak. Sementara kalau untuk rekomendasi paspor, dari kami di Direktorat Pemagangan tidak pernah memungut biaya. Kalau nanti ada teman-teman dari Direktorat kami yang meminta, tolong segera diinfo kepada kami untuk kami berikan sanksi. Terkait dengan yang P2P, memang Pak ada beberapa yang bagus, ada banyak yang nakal. Untuk beberapa yang bagus itu saya rasa juga tetap saja berjalan Pak, karena dengan adanya pandemi corona ini juga perekonomian di Indonesia juga agak berpengaruh dan kemudian juga banyak pengangguran gitu. Jadi kita akan segera melakukan perbaikan. Mungkin dengan buku itu juga akan menjadi referensi bagi kami dalam melakukan penataan terkait dengan pembenahan di sistem magang untuk P2P. Ini rekomendasi dari proses TITP, moratorium kerjasama TITP dan menegosiasikan kembali, dan
dengan pemerintah Jepang dengan menjunjung tinggi prinsip penghormatan dan perlindungan pekerja. Karena mereka itu sebenarnya pekerja, pada prakteknya pekerja, dan bobotnya sama, tapi terjadi diskriminasi upah dan gaji ketika bekerja, maka perlakuanlah mereka sebenarnya seperti pekerja. Maka rujukannya adalah Undang-Undang PMI. Jadi bukan apa itu peraturan Menteri Nomor 8 tahun 2008 itu ya. Pemantauan dan pengawasan oleh pemerintah baik OPP maupun post arrival seminar ketika mereka baru nyampe di Jepang itu juga seharusnya lebih digalakkan gitu ya, untuk meningkatkan perlindungan diri kepada kawan-kawan pekerja migran. Ini pengaturan dia juga seharusnya lebih jelas dan terperinci, maksudnya jelas siapa menanggung apa gitu kan, apakah pemagang ataukah di situ ditanggung AO, dan terperinci itu komponen-komponennya itu apa saja gitu. Apakah tiket, apakah biaya pelatihan, apakah biaya dokumentasi di situ.